Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Nampaknya kalau pembelajaran PPKN, Ibu perhatikan semangatnya sudah mulai timbul. Nah, untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tadi yang datang paling awal itu adalah Selvia. Coba tolong dipimpin doa untuk pembelajaran kita kali ini. Baik teman-teman, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Selvia sudah memimpin doa untuk hari ini. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kita mempelajari tentang apa? Minggu lalu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Hukum bentuk dan jabatan negara dan dengan baik. Oke, yang kedua. Mengidentifikasi prinsip-prinsip kedaulatan. Oke, silakan lihat materi yang sudah Ibu berikan. Ya, lihat materinya. Nah, kita masuk ke bentuk dan prinsip kedaulatan. Coba sekarang dilihat dulu di LKPD-nya ada gambar tentang apa ini yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kedaulatan. Ada gambar apa ini? Ingat, pilih saya. Yang kedua ini gambar orang sedang memilih ya, pemilihan umum. Di kedaulatan itu ada berapa coba? Prinsip kedaulatan ada berapa? 17 ayat 2 sistem pemerintahan presiden. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, atau wakil presiden dalam masa jabatannya menyelesaikan sesuatu itu harus dengan musyawarah mufakat agar tercapai kebulatan pendapat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara pemilu atau pemilihan umum ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Maka pemilu diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas. Ada 6 prinsipnya. Ya. A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, yang kedua. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke. C. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sekali lagi. Pertama, Langsung. 2 umum. 3 bebas. 4 rahasia. 5 jujur. 6 adil. Atau nggak jadi musyawarah karena ada kesibukan masing-masing. Yang mau ngasih tahu ketua kelasnya maju semua, jadi nggak jadi pemilihan ketua kelasnya maju semua. Akhirnya terjadilah pemilihan. dari materi yang sudah Ananda perhatikan, Ananda baca, coba ada yang mau ditanyakan tidak? Ada Bu. Coba Pesti, kita catat dulu pertanyaannya di depan. Ayo Pesti ya Pak. Mengapa Bapak itu menyuruh warga memilihnya dengan cara memberi uang? Silakan anak-anak sekalian perhatikan materi ajar dan LKPD-nya masing-masing. Ya, secara berkelompok, silakan diskusikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, pertanyaan itu ada banyak sekali tuh. Silakan berdiskusi. Boleh menggunakan berbagai sumber, boleh dari internet, boleh juga dari bukunya, boleh dari bahan ajar yang Ibu berikan ya. Silakan Ananda semua selesaikan pertanyaan atau jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Silakan ya Ibu berikan waktu.
Sangat jelas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Betul ya? Berikan suaranya secara langsung sesuai kehendak lain. Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang seperti apa? menginginkan nilai-nilai Pancasila. Melakukan pemilihan, kita harus melengkapi syarat seperti gambar di atas. Pertanyaannya, kenapa ketika ada pemilu harus dilengkapi dengan gambar begini? Apa? Perkelahian. Ada lagi yang lain? Tidak jadi pemilihan. Tidak jadi? Tidak jadi pemilihan. Tidak jadi pemilihan. Ya, jadi jawabannya yang pertama tidak akan jadi pemilihan. Yang kedua, Dalam pemelajaran ini kami dapat menyimpulkan berdasarkan paparan di atas maka prinsip kedaulatan negara Indonesia adalah sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Juga negara Indonesia adalah negara hukum. terima kasih Aderi, silakan untuk kembali. Pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati. Milih dalam pemilu merupakan hak bagi warga negara yang telah memenuhi syarat, bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Terima kasih Fani. Ibu minta aplausnya untuk Fani. Anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari pembelajaran kali ini, yaitu tentang prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembelajaran kali ini, walaupun tadi terhambat oleh mati lampu sebentar ya, tapi alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali. Pengamatan Ibu pada pembelajaran kali ini, kalian sudah lebih semangat lagi, juga lebih berani untuk mengungkapkan pendapat, ya, tapi masih ada beberapa yang masih malu-malu. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ibu harapkan pada pertemuan berikutnya lebih semangat lagi, ya, persiapan materi, baca-baca buku yang nanti Ibu kasih. Jadi minggu depan kalian lebih siap lagi. Ya, sampai di sini Ibu akhiri pembelajaran kita. Semoga kalian semua sehat ya, tetap sehat, tetap semangat. Ingat, ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan, gunakan masker apabila keluar rumah, dan